Shalom adik-adik. Shalom. Shalom papa mama, mbak suster dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, kakak yakin kita semua dalam keadaan yang sangat luar biasa hari ini. Amin. Adik-adik, ada yang inget gak kemarin nih kita ngerayain apa? Kita ngerayain apa ya kak ya? Natal. Betul banget, kita ngerayain Natal. Hari ini kita mau datang ketemu sama Tuhan Yesus lagi, amin. Yuk semuanya boleh tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh kami boleh ibadah lagi. ibadah lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. hari ini hari ini kami mau kami mau ketemu ketemu sama Tuhan Yesus. sama Tuhan Yesus. Kami mau Kami mau memuji, memuji, melompat melompat buat nama Tuhan. buat nama Tuhan. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang sudah siap buat ibadah sama-sama katakan amin. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya kalau kita bersuka cita sama-sama katakan yes. Sama-sama ya. Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku apa? Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Amin. Padanya aku berserah, semuanya ke bawah ya. Ke bawah lagi. Pam, 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 pam. Sama-sama katakan. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus untuk selamanya. Walau saat ku takut atau bahaya, kasih Yesus ada bagiku. Sekali lagi. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus untuk selamanya. Walau saat ku sakit atau air mata, kasih Yesus ada bagiku. Kasih Yesus ada bagiku. Sama-sama katakan apa? Kasih Yesus ada bagiku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semua masih bersemangat, amin? Amin. Sama-sama ya. Gloria, muliakan Tuhan.
masih bersemangat? Masih. Yes. Yuk boleh tutup matamu. Gak ada lagi yang main-main. Gak ada lagi yang pegang mainannya. Semuanya boleh tutup matamu. Hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Yuk, angkat tanganmu, taruh tangan kirinya di dada. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kami mau kasih yang terbaik Tuhan Yesus. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarin musik yang memuji Tuhan. Yuk adik-adik hari ini datang ke hadapan Tuhan Yesus. Kemarin itu Tuhan Yesus ulang tahun loh adik-adik. Yuk kita kasih yang terbaik. Tuhan Yesus gak minta mainan kalian. Tuhan Yesus gak minta uang kalian. Hari ini yang mau kasih kado yang terbaik, boleh angkat tangan kanan kalian, taruh tangan kiri kalian di dada kalian. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Seperti orang Majus, mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik hari ini datang ke hadapan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang jamah kalian hari ini. Sebelum kita dengerin firman Tuhan. Kasih yang terbaik Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah Tuhan Yesus. Kami mau kasih yang terbaik Tuhan. Kami mau kasih hati kami Tuhan, sebagai hadiah ulang tahun buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kananmu. Mari sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kami boleh manis Tuhan di hadapan-Mu. Sekali lagi yuk. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kasih yang terbaik Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam. Kami gak mau main-main lagi. Kami mau dengerin isi hati Tuhan Yesus sampai kami selesai ibadah hari ini Tuhan. Tuhan tetap jamah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, amin. Kak Mimi juga mau ngucapin selamat Natal, tahun barunya belum. Oke, nah hari ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan tentang orang Majus. Apa sih yang bisa kita pelajarin atau yang kita bisa ambil atau yang bisa kita contoh dari orang Majus? Yuk kita lihat. Nah hari ini tema ceritanya tentang jadilah bintang. Apa adik-adik? Ya, jadilah bintang. Nah apa sih Kak artinya jadilah bintang? Begini Kak. Kayak itu loh Kak, kayak apa? Superstar Kak, kayak artis. Oh bukan. Apa sih ya maksudnya jadilah bintang? Nih nanti kita bahas sama-sama ya. Adik-adik tetap duduk diam, dengerin. Matanya tetap tertuju pada handphone laptopnya. Ya, nah pada waktu Tuhan Yesus lahir adik-adik, itu banyak loh ya yang mengunjungi. Pertama itu siapa? Oh iya betul, itu gembala, para gembala. Ya mereka datang, mereka dengar, mereka lihat di langit para malaikat bersuka cita. Mereka bernyanyi, malaikat yang bernyanyi terus kasih tahu ada seorang bayi telah lahir, juru selamat manusia. Makanya para gembala datang berbondong-bondong melihat kelahiran Tuhan Yesus. Nah terus siapa lagi ya yang datang untuk melihat Tuhan Yesus? Ternyata tidak hanya para gembala adik-adik, tetapi ada juga yang dari luar negeri ya, atau negeri yang jauh. Siapa itu Kak Mimi? Ini nih orang Majus ya. Orang Majus ini adik-adik dia itu dari timur ya. Timur tuh di mana Kak Mimi? Nah itu mereka dari Persia yang saat ini adik-adik itu lebih dikenal dengan Iran. Nanti adik-adik yang kalau udah kelas 3, 4, 5, 6 boleh lihat ya di mana Iran itu. Nah jadi mereka itu mereka tuh ahli bintang adik-adik ya, atau yang disebut dengan astronomi. Jadi mereka tahu nih yang kayak sekarang nih adik-adik ya, kalau saat ini nih ada tuh yang kayak mereka tuh tahu nih, oh kalau anginnya bertiup ke sini, angin bertiup ke sana, itu akan terjadi angin badai. Atau mereka melihat, oh kalau samudranya begini-begini. Nah itu disebut dengan adik badan BMKG, melihat cuaca. Nah tapi kalau orang-orang Majus ini adik-adik, mereka itu ahli dalam perbintangan. Ya mereka ahli dalam ini bintang ini nih, satelit ini ya. Nah jadi mereka ini adik-adik, mereka belajar, mereka orang-orang yang terpelajar, mereka orang-orang yang pinter. Di Alkitab bilang mereka orang-orang yang bijaksana. Ya, mereka ini adalah keturunan dari raja-raja. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang beruang atau mereka orang-orang yang memiliki kekayaan. Nah jadi mereka ini adik-adik, mereka juga termasuk orang yang sayang sama Tuhan, yang takut akan Tuhan. Buktinya adik-adik, mereka tuh mau ketemu Tuhan. Walaupun mereka jauh nih ya dari Iran, mereka bela-belain datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan raja di atas segala raja atau juru selamat kita. Siapa namanya? Iya, Tuhan Yesus. Nih
Kemudian mereka datang adik-adik. Mereka melihat tanda dari langit yaitu bintang. Nah mereka udah belajar adik-adik. Mereka sudah belajar ya. Mereka melihat nih. Wah orang Majus, wah ini nih udah nih. Sesuai dengan firman Tuhan nih. Mereka lihat wah bintangnya udah muncul. Berarti nih di Yerusalem sedang ada lahir seorang raja yang besar, raja yang luar biasa. Nih, kemudian mereka berangkat sesuai dengan bintang itu memberitahu. Kalau sekarang kayak GPS. Benar ya adik-adik ya? Kalau kita mau pergi ke Kenton, biasanya kita nggak tahu jalan, kita lihat GPS. Nah sama nih, bintang ini ngasih tahu ke orang-orang Majus kemana mereka akan pergi. Jadi orang-orang Majus ini adik-adik, mereka mengikuti bintang ini nih. Ya, nah kemudian setelah mereka jalan terus selama berbulan-bulan karena jauh, zaman dulu nggak ada kendaraan, nggak ada mobil ya, nggak ada pesawat, mereka mengendarai onta ya. Jadi biar bisa bayangin itu berapa jauh perjalanan mereka dari Iran itu mereka sampai ke Yerusalem. Nah kemudian setelah mereka berjalan, mereka cari tempatnya sesuai dengan petunjuk bintang. Kemudian apa yang terjadi? Nah mereka ketemu ya adik-adik ya. Tapi sebelum masuk ke Yerusalem nih, mereka ketemu dulu nih. Karena mereka kan beda negara nih, harus minta izin dulu dengan raja yang bertahta pada saat itu. Siapa ya? Oh, ada yang tahu? Hah? Oh iya, Herodes. Adik-adik ya, mereka bertanya sama raja-raja, kami mau ketemu sama seorang bayi yang baru lahir yang katanya adalah raja di atas segala raja. Herodes bilang, hah emang ada? Kemudian Herodes panggil, coba selidiki. Iya ada di kitab bilang nih bahwa akan ada seorang raja yang lahir. Dia akan memerintah dengan luar biasa. Ya. Kemudian Herodes bilang emang ada di Yerusalem. Coba selidikin. Pasti sedikit, iya benar ada. Karena kami dapat dari bintang. Memberitahu bahwa dengan adanya bintang ini, bahwa ada seorang raja yang lahir. Nah kemudian adik-adik Herodes bilang begini. Oke, setelah diselidikin adik-adik, oh ternyata di Bethlehem. Kemudian mereka jalan mengikuti arah bintang. Kemudian Herodes bilang begini, nanti ya kalau kamu udah ketemu sama dia nih, kasih tahu sama saya ya supaya saya juga sujud menyembah sama raja itu. Kemudian setelah Herodes memperbolehkan mereka pergi, adik-adik mereka pergi nih. Nah sampailah mereka ke satu kota yang namanya Bethlehem di mana Tuhan Yesus dilahirkan ya. Di rumah kemudian mereka lihat, wah ini nih tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Ya adik-adik ya. Nah orang Majus ini ketemu sama Tuhan, mereka itu melalui siapa adik? Bintang. Ya bintang yang bawa, Tuhan pakai bintang untuk mempertemukan orang Majus dengan Tuhan Yesus. Nah kalau sekarang nih Kak, kita gak perlu pakai bintang. Tapi apa nih ya yang membawa kita dekat dengan Tuhan? Pasti ada dong adik-adik. Ya, nah kalau menurut adik-adik nih, siapa nih yang sudah membawa adik-adik dekat sama Tuhan Yesus? Atau kenal sama Tuhan Yesus? Nah kayak Kak Mimi dulu adik-adik, Kak Mimi belum percaya nih waktu dulu nih masih kecil, kayak adik-adik belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ada nih tantenya Kak Mimi itu yang selalu berdoa sama Tuhan Yesus agar Kak Mimi kenal sama Tuhan. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Supaya Kak Mimi boleh kenal sama Tuhan Yesus. Dia selalu berdoa adik-adik. Kemudian dia sering ngomong tentang Tuhan Yesus. Nah begitulah. Nah kalau adik-adik, sekarang siapa yang bawa adik-adik dekat dengan Tuhan Yesus? Oh mungkin papa mama yang setiap minggu nih bilang begini, ayo Karen jangan lupa nanti ya jam 11 nih nanti ibadah online. Adik-adik bilang enggak mau. Nah ayo jangan males, ayo begitu ya. Jadi sampai kadang-kadang mama marah-marah. Ayo Karen cepetan mandi, kita mau ibadah, sudah boleh ibadah di gereja nih.
ayo cepetan, mandi cepet, makan cepet, sarapan, kita mau pergi ke gereja. Nah biasanya begitu ya. Itulah mereka orang-orang yang berjasa membawa adik-adik kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga Pak Pendeta di gereja kita, atau mungkin ada Kak Oktav atau kakak-kakak sekolah minggu. Ya mungkin juga guru di sekolahnya kita. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang akan membawa adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nih coba adik-adik pikirin. Nah siapa mereka? Yuk coba ingat yuk. Siapa ya kira-kira ya yang membawa saya dekat sama Tuhan Yesus? Oh, mama kak. Siapa lagi ya? Papa kak. Kakak sekolah minggu. Oh siapa lagi? Ada kak teman saya kak di sekolah. Selalu ngomong, yuk kita sekolah minggu yuk. Ketika kita ketemu Tuhan Yesus kayaknya hatinya damai banget. Udah ke sekolah minggu kayaknya lega banget. Nah itulah yang membawa kita kepada Tuhan Yesus. Sama kayak orang Majus tadi adik-adik. Ya, yang mempertemukan Tuhan Yesus sama orang Majus, Tuhan pakai bintang. Nah terus jangan lupa ya doain mereka nih. Karena mereka sudah berjasa buat kehidupannya kita. Mereka yang membawa kita kepada Tuhan Yesus. Nah terus nih kak, setelah kita ketemu sama Tuhan Yesus, kita harus berubah adik-adik. Nih ya kayak ayat di sini, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Apa kak maksudnya? Emang kita punya lampu nih kak bisa bercahaya? Oh bukan seperti itu. Nih ketika kita belum mengenal Tuhan adik-adik, mungkin kita orangnya pemarah, orangnya suka sombong, orangnya suka bohong, kita suka mencuri atau kita suka berantem. Tetapi pada saat kita sudah kenal nih sama Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus sudah ada dalam hatinya kita, dalam kehidupannya kita berubah. Yang tadinya kita itu jahat, yang suka berantem, suka marah-marah, kita jadi berubah adik-adik. Kita jadi ngomongnya baik, terus kita suka menolong mama, ya mungkin kita yang tadinya suka mencuri, kita nggak mencuri lagi. Atau kita tadinya nyontek, kita nggak mencontek. Orang lihat, waduh ini anak berubah. Wih kok dia bisa berubah ya? Semenjak dia kenal Tuhan Yesus. Pak, dia jadi berubah. Nah itulah artinya adik-adik menjadi terang. Ya seperti bintang ya. Jadi adik-adik, orang lihat, wah saya mau nih kenal Tuhan Yesus nih. Kenapa? Karena saya melihat perubahan dalam hidupnya dia. Semenjak dia kenal Tuhan, hidupnya berubah. Dia enggak nakal lagi, dia bantuin mama. Ya adik-adik, ketika kita kenal Tuhan, kita harus berubah. Kita harus menjadi berkat, baik dalam perkataannya kita, tingkah lakunya kita harus berubah. Jadi waktu jadi bintang itu maksud gini, kita harus berubah. Ya, kita harus hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu berarti kita sudah menjadi terang bagi Tuhan Yesus. Wah, orang lihat, wah, berubah dia ikutan ah. Nah, terus apa lagi nih adik nih setelah itu? Nah, setelah sampai di rumah nih adik-adik, ini Tuhan Yesusnya mungkin udah umurnya mungkin udah berapa bulan karena perjalanan mereka jauh, ya, bukan lagi di kandang domba, tapi ini udah di rumah nih, ya karena mereka jalannya mungkin 2 bulan, ya jalan untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka bayar harga loh adik-adik. Maksud bayar harga gimana Kak Mimi? Mereka rela capek-capek untuk ketemu Tuhan Yesus. Ya, mereka capek adik-adik, mereka melewati padang gurun atau padang pasir, panas kepanasan mungkin, mereka hujan kehujanan demi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Ya, pada saat sampai di rumah Tuhan Yesus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah pada saat mereka ketemu sama Tuhan Yesus adik-adik, bukan dengan tangan hampa, oh nggak bawa apa-apa nih ketemu sama Tuhan Yesus. Ini nih mereka bawa emas, kemenyan, dan mur.
Mereka bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, mereka bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terus nih adik-adik nih. Nih, apa sih adik-adik yang berharga dalam kehidupannya kita? Kalau orang Majus mempersembahkan yang terbaik. Ya, emas itu zaman dulu untuk raja-raja adik-adik. Ya, kemenyan dan mur itu untuk semua para raja. Jadi orang Majus tahu bahwa yang dia sembah ini adalah raja di atas segala raja. Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya dia mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Sama seperti kita juga adik-adik nih. Apa yang terbaik dalam hidupnya adik-adik? Coba kita pikirin apa yang terbaik ya. Oh kak, waktu saya. Atau papa bilang, kak saya sibuk. Tetapi di tengah-tengah kesibukannya kita adik-adik. Pagi-pagi kita langsung mencari Tuhan terlebih dahulu. Walaupun kita sesibuk-sibuk apapun, masih tetap nih kita baca Alkitab. Ya, sesibuk-sibuk apapun kita, walaupun lagi nyetir nih, misalnya lagi nyetir, kita mau ke kantor atau mau ke sekolah, sebelum itu kita tetap memuji Tuhan dalam mobil. Kenapa? Yang terbaik bagi kita itu waktu. Terus apa lagi kak? Oh mungkin persembahan kak. Terus gini, gimana yang terbaik? Kak, saya punya uang jajan sekian, tuh disisihkan. Karena adik-adik melihat sekarang banyak orang yang lagi susah. Ya adik-adik, Ma, boleh nggak Ma? Ini persembahannya untuk nanti persembahan Natal ya Ma. Biar apa? Biar nanti Ma kita bisa berbagi berkat, berbagi makanan dengan orang-orang miskin Ma. Orang-orang yang enggak punya, orang-orang yang kekurangan. Ya itu bukan persembahan buat Tuhan Yesus. Nah terus apa lagi nih? Bantu mama di rumah. Itu juga persembahan buat Tuhan Yesus. Adik-adik bantu mama nyapu, enggak bikin mama nangis aja. Itu juga persembahan. Enggak mau bikin mama jengkel itu juga persembahan buat Tuhan. Ya, kemudian apa lagi? Nah, yang paling berharga dalam kehidupan kita apa? Kehidupannya kita adik-adik. Hatinya kita. Uang memang berharga. Tenaga kita juga berharga di hadapan Tuhan. Apalagi nih, pikiran kita berharga di hadapan Tuhan. Nanti kalau adik-adik udah besar atau masih kecil, adik-adik pengen melayani, boleh nih. Nanti kasih tahu sama kakak-kakaknya, kakak boleh gak aku jadi singer? Atau kakak boleh gak aku masuk jadi dancer? Atau kakak boleh gak aku main musik? Nah itu adik-adik memberikan yang tenaga untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Tapi ada satu yang paling berharga, yaitu hatinya kita nih adik-adik. Ya makanya ada firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan karena itu persembahan yang sejati. Ya, adik-adik persembahkan kehidupannya kita melalui kita memuji menyembah Tuhan, adik-adik bertobat, enggak melakukan hal-hal yang membuat sedih mama atau membuat sedih Tuhan, itu merupakan persembahan yang Tuhan senang. Pagi-pagi adik-adik bangun pagi, jangan langsung cari pempek atau roti bakar. Ya, sapa dulu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamat pagi ya. Hari ini Karen mau berangkat ke sekolah. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, buat hari ini yang baik. Yang Tuhan boleh sertai kami sepanjang tahun 2021. Walaupun kami menghadapi hal-hal yang menyedihkan Tuhan di tahun ini, tetapi kami melihat perbuatan Tuhan yang besar. Jangan lupa adik-adik, pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan lupa juga kita berubah. Nah, setelah orang Majus itu sujud menyembah Tuhan, mereka tersungkur, mereka membuka persembahan mereka, memberikan, kemudian mereka pamit. Ini pasti pamitnya kepada papa mamanya ya, Tuhan Yesus. Kemudian mereka adik-adik, nah pada waktu mereka tidur, mereka bermimpi dan diperingatkan oleh malaikat Tuhan bahwa mereka tidak boleh lagi kembali ke jalan yang pertama kali mereka lalui. Jadi mereka tidak perlu lagi ketemu dengan Raja Herodes. Kenapa? Karena Herodes bukan mau menyembah Tuhan Yesus. Karena Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Karena dianggap saingan nih. Waduh, ada raja nih yang muncul nih. Wah gawat nih tahtanya saya nih. Bisa diambil nih sama itu tuh. Siapa namanya tadi? Oh Yesus. Ya, jadi adik-adik, Herodes itu akan membunuh. Bukan mau menyembah Tuhan Yesus. Mereka taat gak adik-adik? Mereka taat. Mereka tidak lagi ke jalan yang sama, tapi mereka melalui jalan yang berbeda. Nih ya, kemudian mereka pulang
dengan jalan yang berbeda nih. Kak, apa artinya Kak? Nah, pada saat adik-adik kenal sama Tuhan Yesus, sama kayak tadi nih. Ya kan? Sama kayak tadi. Pada saat adik-adik sudah kenal Tuhan, kita harus berubah. Dari yang jahat nih, kita harus menjadi yang benar, jadi yang baik, ikut sama Tuhan. Perkataannya baik, enggak memaki-maki. Walaupun Kak, teman saya di kelas semuanya nyontek. Tapi adik-adik harus berani tampil beda. Adik-adik harus ingat, oh iya ya, Tuhan gak suka. Ya, Tuhan gak suka nih sama kehidupan lamanya saya. Kehidupan lamanya saya yang penuh dosa. Saya harus berubah dan tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka. Kak, cuman sendirian Kak, kayak gambar di sini. Cuma sendirian, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tuhan mau kita setia sama Tuhan Yesus. Nah, sama kayak orang-orang Majus tadi adik-adik. Orang-orang Majus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari segi hati mereka, hidup mereka, waktu mereka. Ya, orang Majus mau berlelah-lelah untuk mencari Tuhan Yesus. Terus apalagi adik-adik? Orang Majus mempersembahkan yang terbaik. Dia bawa kemenyan, bawa mur, bawa emas untuk Tuhan Yesus. Terus apalagi adik-adik? Mereka taat sama Tuhan. Mereka tidak kembali ke jalan yang sama. Ya, ingat adik-adik, setelah kita kenal Tuhan Yesus, kehidupan kita harus berbeda. Bilang berbeda. Berbeda. Kita harus tetap menjaga kekudusan. Apa Kak? Enggak nonton yang enggak benar ya. Apalagi enggak ngomong kotor ya. Nah, itu berarti adik-adik sedang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti ini, walaupun banyak orang yang mereka nih, mereka hidupnya nggak benar, tapi di satu orang ini dia berani bayar harga. Walaupun Kak dihina Kak, iya nggak apa-apa. Kak, walaupun nanti diejek Kak, tuh buktinya kamu ikut Tuhan tetap susah tuh, nggak apa-apa. Karena kita tahu ketika kita hidup sama Tuhan Yesus, kita ada jaminan masa depan yang penuh harapan adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin, amin. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kalau orang-orang Majus adik-adik, mereka mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan. Mereka jauh-jauh, mereka rela panas kepanasan, mereka lihat jauh-jauh, capek untuk mencari Tuhan. Tetapi mereka tetap karena mereka mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, di penghujung tahun, di akhir tahun, kita mau nanti memasuki tahun yang baru adik-adik. Kita harus bersiap diri. Kita harus adik-adik kita tetap setia sama Tuhan. Mungkin hari-hari ke depan enggak baik. Tetapi kita mau tetap percaya sama Tuhan. Kita mau tetap kasih yang terbaik sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya kita. Amin. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau katakan, betapa hatiku, ayo adik-adik, berterima kasih Yesus. Katakan kau mengasihiku. Katakan kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Katakan dari awal, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memiliki kami Tuhan. Kau mengasihiku. Engkau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan persembahan kami Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan,
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan, bawa hatimu adik-adik kepada Tuhan Yesus. Ini Tuhan, inilah kami Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami, hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, adik-adik katakan, ini Tuhan persembahan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidup kami Tuhan. Amin. Sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakailah Tuhan Yesus. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Sekali lagi katakan, pakailah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo adik kita sembah Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ayo naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki tahun baru Tuhan. Kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan semakin sempurna di tahun yang baru Tuhan. Penyertaan Tuhan semakin nyata, bahkan mujizat Tuhan semakin nyata di tahun yang baru Bapa. Ajar kami tetap setia sama Tuhan sampai akhir Tuhan. Sampai akhir Tuhan kami boleh setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu. Kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allahnya atas bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat penyertaan Tuhan menyertai setiap kota, setiap provinsi Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi. Kami akan melihat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Pentakosta ketiga akan terjadi. Kami akan melihat banyak anak-anak yang datang menyembah Tuhan. Keluarga-keluarga akan dipulihkan Tuhan. Bahkan kota-kota dan desa-desa akan ada pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf Tuhan. Bila Engkau sertai Tuhan, sertai mereka untuk mengambil keputusan yang tepat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan sampai akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Kau saat ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi Tuhan terang di tengah-tengah kegelapan. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Ayo adik-adik, mari kita katakan amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau bernyanyi. Amin. Amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat Natal semuanya. Papi, mami, adik-adik. Selamat Natal, Merry Christmas. Dadah. Oke, shalom semuanya, papa mama, adik-adik yang di rumah. Kak Remon hari ini mewakili seluruh kakak-kakak sekolah minggu, seluruh tim pelayanan dari Departemen Anak. Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan sekalian juga selamat tahun baru 2022. Yuk, pagi hari ini kita mau terima berkat Tuhan, kita bangkit berdiri. Adik-adik, papa mama, angkat kedua tangan. Yuk kita terima berkat. Adik-adik, papa mama, semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dengan kasih-Nya yang berlimpah daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik, papa mama, semua yang sudah terima berkat, sama-sama katakan